dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Victorious People, jumpa kembali dalam program Saturday Morning Prayer.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak untuk kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah pencipta alam semesta, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa di dalam Kristus Yesus. Kemurahan, anugerah, rahmat-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami rindu firman Allah menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan, biarlah umat-Mu boleh dikuatkan, dihiburkan, dan mendapatkan segala yang terbaik. Karena kami tahu firman-Mu lah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang yang menerangi jalan kehidupan kami. Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Victorious people, saya akan bagikan satu topik bagi kita dalam beberapa menit ke depan, dan saya akan bicara tentang komitmen Kristiani. Komitmen Kristiani. Saudara, dalam hidup ini orang itu harus punya komitmen. Ya, dalam pernikahan pun ada komitmen. Di mana ketika kedua orang itu berjanji di hadapan Allah, di hadapan hamba Tuhan untuk saling setia, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Itulah komitmen yang melandasi perkawinan. Sehingga kita percaya anak-anak Tuhan yang memegang komitmen perkawinannya, maka sebesar apapun badai, topan, angin, ribut datang, perkawinannya akan kuat. Karena mereka punya komitmen pada pernikahan mereka. Sebagai anak Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita juga harus punya komitmen. Karena komitmen inilah yang akan bisa membuat kita tetap berdiri di jalan yang benar. Tetap menjadi anak Tuhan yang berjalan pada tracknya. Dan beberapa yang ingin saya bagikan adalah, milikilah komitmen untuk menjadi penyembah yang benar seperti kehendak Bapa. Milikilah komitmen untuk menjadi penyembah yang benar seperti kehendak Bapa. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Victorious people, Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus rindu agar kita menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar. Seperti apa? Yaitu dalam roh dan kebenaran. Apa artinya penyembah atau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran harus kita melihat konteks ayat yang tadi kita baca. Dalam bacaan yang tadi saya bacakan, itu adalah sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan ketika Tuhan berkata, saatnya sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pastilah wanita itu memahami. Karena itulah konteksnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita harus melihat sedikit ke belakang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Israel pada masa itu. Kenapa tidak bergaul? Karena orang Israel atau orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu bangsa yang kelas 2. Darah mereka bukan lagi murni darah keturunan Abraham. Apabila kita melihat
dalam sejarah memang ketika Israel mengalami kekalahan dan kemudian mengalami pembuangan, dia dikalahkan oleh Babilonia dan dibuang ke Babel, itu ditinggalkan sedikit di tanah itu untuk mengerjakan tanah Israel itu. Nah, kemudian terjadilah kawin campur. Kenapa kawin campur? Karena kemudian Babel yang mengalahkan Israel itu membawa bangsa-bangsa lain untuk mendiami tanah itu. Sehingga sisa-sisa Israel itu menikahlah dengan bangsa-bangsa lain. Akibatnya darah mereka bukan lagi darah pure 100% keturunan Abraham. Nah, kejadian ini itu terjadi lebih kurang sekitar tahun 487 sebelum Masehi. Jadi tahun itu sampai ke zaman Tuhan Yesus, jadi lebih kurang 400 sampai 500 tahun. Jadi selama 400-500 tahun itu terjadilah ras campuran yang disebut oleh bangsa Samaria ini. Nah, ketika orang Israel kemudian kembali dari pembuangan, kalau saudara ingat kisahnya, kembali dari pembuangan, mereka mendiami tanah Israel. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Israel ini adalah yang masih murni, karena mereka hanya menikah dengan sesama bangsa. Itulah mereka memandang rendah orang-orang Samaria. Nah, orang Samaria yang sudah darahnya kawin campur itu, mereka menyembah banyak dewa-dewa. Sementara Israel menyembah hanya satu Allah mereka, Adonai YHWH. Nah, saudara-saudara, orang Samaria yang tidak menyembah Allah yang benar atau Allah Adonai YHWH ini, mereka sangat berexciting dalam penyembahan mereka. Mereka semangat, mereka sepenuh hati, tapi kita tahu tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Karena yaitu tadi, kawin campur telah membuat mereka juga mengalami sinkritisme, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Orang Yahudi, orang Israel pada masa itu, mereka menyembah Allah yang benar, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi pada akhirnya mereka telah jatuh dalam legalistik formal, terikat pada aturan-aturan. Bahkan terkadang aturan-aturan dalam kitab suci mereka kelabui. Kalau saudara ingat, sering Tuhan Yesus berbeda pendapat. Demi apa? Demi mereka punya mau. Inilah, mereka menyembah Allah yang benar, tapi tanpa hati, tanpa rasa cinta. Ketika Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, inilah waktunya Allah, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah, inilah saatnya telah tiba. Yaitu perempuan Samaria ini telah berjumpa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Dia telah mengenal Allah yang benar. Dia telah melihat berjumpa dengan Allah yang benar. Dan pengenalan itu akan membuat dia semangat mengasihi Tuhan, semangat mencintai Tuhan, seperti dia bersemangat menyembah berhala-berhalanya. Jadi inilah yang dimaksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan sukacita, bukan hanya legalitas formal. Dan menyembah dalam kebenaran karena kita tahu siapa yang kita sembah. Orang Yahudi punya kebenaran, tapi tanpa roh. Orang Samaria punya roh tanpa kebenaran. Dan Tuhan berkata, sekarang sudah tiba. Engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah sekarang gereja mengalami. Siapa gereja? Tubuh Kristus, saudara dan saya. Kita menyembah Allah yang benar. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal Maha Mulia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menyembah Dia. Bukan hanya karena legalistik formal, tapi karena kita mengasihi Dia. Kita akan mengangkat tangan kepada Dia karena kita mencintai Dia. Kita akan bersemangat memuji, menyembah Dia karena kita tahu Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kekristenan yang exciting, kekristenan yang berasal dari dalam hati, kekristenan yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itulah yang Allah rindukan.
Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini, mari isi kekristenanmu dengan komitmen untuk menjadi penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya kita semua telah mengenal kebenaran itu. Tapi apakah engkau sudah mengisinya dengan spirit, dengan semangat, dengan rasa cinta? Sebuah hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan, atau kekristenanmu masih hanya sekedar agama yang diwariskan dari orang tua? Tidak salah kekristenan kita agama yang diwariskan, tapi isilah itu dengan semangat, dengan spirit, maka engkau akan kuat dalam menjalani kekristenanmu. Engkau tidak akan mudah goyah, apalagi pindah iman, karena engkau tahu siapa yang engkau sembah. Dan engkau menjalani kehidupan kekristenanmu sebagai kekristenan yang hidup, yang penuh semangat, yang penuh roh, bahasa Alkitab. Komitmen yang kedua yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja Allah, sebagai mempelai Tuhan, adalah milikilah komitmen untuk menjadi saksi Yesus. Milikilah komitmen untuk menjadi saksi Yesus. Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam bagian lain dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerinduan hati Tuhan Yesus adalah agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pengakuan bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan hati. Dan inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadilah saksi Tuhan, jadilah saksi Kristus bagi dunia ini. Beritakan Injil, beritakan kebenaran, jadilah garam, jadilah terang bagi dunia ini. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih. Karena tidak akan mungkin seorang menjadi percaya kalau bukan Roh Tuhan yang menarik dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah Anda menjadi saksi Tuhan? Ingat, itu adalah perintah sebelum Tuhan kembali ke surga. Kalau dalam dunia kita nih, sebelum seseorang meninggal biasanya ada wasiat. Dan wasiat itu biasanya orang anak-anak itu, wah dengar baik-baik, ini orang tua nih maunya nih gitu. Junjungan kita, Tuhan kita sebelum ke surga, dia bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara-saudara, panggilan untuk menjadi saksi adalah bukan hanya bagi murid-murid yang pada masa itu, tapi bagi murid-murid Tuhan di segala zaman. Dan untuk menjadi saksi Tuhan tidak perlu kita harus pergi jauh ke suatu tempat, tidak. Saudara bisa jadi garam, bisa menjadi terang dimanapun saudara berada. Di kantor saudara, di sekolah, di rumah tangga, jadilah pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang disukai, pribadi yang mengasihi, pribadi yang mensupport, pribadi yang menolong, pribadi yang orang senang. Sehingga orang akan tanya, bagi dong rahasia hidupmu. Kita bisa katakan, ini karena Tuhan Yesus. Menjadi saksi, itulah kerinduan hati Tuhan. Kiranya komitmen-komitmen ini, yaitu yang pertama, menjadi penyembah yang benar, dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, untuk menjadi saksi Tuhan, boleh merefresh iman kita, dan membuat kita makin maju dalam Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati seluruh pemirsa, biar mereka boleh menjadi orang-orang yang punya komitmen dalam mengiring Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami Tuhan, bahkan berkati gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kemakmuran Engkau limpahkan atas negeri kami, dalam nama Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.